informasi akan lebih sulit untuk didapat ya. Jadi, mmm, yang pertama adalah, orang tua itu sangat perlu untuk adanya informasi, untuk adanya, pen pe pemberitahuan dari sekolah. Pastikan informasi sampai ke semua keluarga yang menginginkan atau membutuhkannya, tidak hanya yang bisa datang ke pertemuan di sekolah. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, hal ini menjadi lebih mudah karena sekarang kita, jalur komunikasinya lebih baik ya. Rasanya sih semua orang tua sekarang itu punya WA grup dengan ibu gurunya dan sebagainya ya. Nah, ini yang penting juga nomor 2 ya, beri kesempatan keluarga untuk berbagi informasi dengan sekolah tentang budaya, latar belakang, bakat, dan kebutuhan anak. Nah, seringkali terjadi masalah di sekolah karena guru tidak mengenali anak, karena orang tua tidak punya kesempatan untuk menjelaskan kepada anak tentang duduk perkaranya, gitu. Ya, anak ini bermasalah kenapa? Oh enggak, ternyata yang ada di grup itu adalah ibunya, gitu. Padahal anak ini diasuhnya bukan sama ibunya, diasuhnya sama bapaknya, yang bapaknya sudah punya istri lagi, gitu. Nah, ini kan akan jadi problem terus gitu ya, akan jadi masalah terus. Makanya, guru itu perlu dikasih tahu, perlu diinformasikan mengenai kondisi anak sebenarnya, latar belakangnya seperti apa dan sebagainya. Dorong sekolah untuk menyediakan workshop ya, rekaman video tentang pengasuhan ya, kemudian mempublikasikan program komunitas tentang nutrisi, melek huruf keluarga, pendidikan orang dewasa dan sebagainya. Jadi, sekolah itu juga perlu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kemampuan parenting dari orang tua. Saya beberapa kali diundang ya, tapi alhamdulillah sampai hari ini yang mengundang selalu sekolah swasta. Ya, sekolah swasta apalagi yang beberapa waktu lalu tuh saya 1 minggu itu mengisi 4 kelas, karena mereka nggak mau jadiin satu. Jadi yang kelas 3 besok kelas 4 besok kelas 5 besok kelas 6. Kan memang tahapan perkembangannya beda-beda, itu orang tuanya sendiri-sendiri, ya, nggak dibarengin jadi satu gitu, ya. Itu sekolah swasta yang mau melawan itu. Seharusnya semua sekolah ya, baik sekolah negeri maupun swasta. Oh, kemarin saya memberikan sih di sekolah negeri tapi sudah SMA kepada siswanya, ya bukan kepada orang tua, tapi sebenarnya perlu kepada orang tua ya, untuk bisa memberikan informasi-informasi, tayangan-tayangan yang, membuat orang tua bisa meningkatkan kemampuan, parenting skill-nya. Kemudian sampaikan ya, cari tahu kemana orang tua itu merujuk ya, kalau ada masalah dengan kesehatan, gizi, dan sebagainya. Seringkali gurunya bilang gitu ya, gurunya bilang, "Anak ibu bermasalah," dan sebagainya, "Rasanya ibu perlu ketemu profesional, apa psikolog. Psikolognya di mana?" "Nggak tahu, saya juga nggak tahu psikolog." Nah, itu ya susah, gitu. Ya, jadi harus punya rujukan juga. Jadi guru ini harus dibekali dengan informasi-informasi agar ketika orang tua membutuhkan rujukan, dia juga tahu, ya. Berpartisipasi dalam pertemuan lingkungan, membantu keluarga memahami sekolah, dan untuk membantu sekolah memahami keluarga. Jadi, kalau kita di Indonesia itu yang sering dengar adalah komite ya, komite sekolah. Nah, libatkan semakin banyak orang tua dalam komite sekolah. Kenapa? Karena mereka kemudian akan merasa terlibat, akan memahami kondisi sekolah yang seutuhnya dan juga kondisi anak-anaknya. Nah, ini adalah 5 hal yang bisa dilakukan dalam, parenting skill. Nah, komunikasi rumah dan sekolah seperti apa ya, eee, miskomunikasi ya, adalah yang paling ngetop dibanding miss yang lainnya, namanya miskomunikasi. Kenapa? Masalah itu terjadi ketika ada hambatan komunikasi, ya. Padahal manusia itu adalah makhluk yang sangat, intelijen gitu ya, yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain adalah bahasa, adalah kemampuan bahasa. Ya, bahasa verbal, ya. Emangnya anjing nggak punya bahasa? Nggak punya, tapi bahasanya bahasa nonverbal, ya. Kita paham-paham sih seringkali ya, kucing juga paham kapan sih kucing itu, manja, kapan sih kucing itu lapar, itu kita juga tahu. Tetapi sebenarnya manusia itu satu-satunya makhluk yang paling bisa diajak atau satu-satunya makhluk yang diberi kemampuan untuk memahami bahasa, ya. Nah, sehingga seharusnya komunikasi antara rumah dan sekolah juga berjalan dengan baik ya. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah kalau memang ada pertemuan ya, konferensi orang tua dan guru, itu harus ditindaklanjuti dengan komunikasi rutin dengan orang tua. Misalnya,
pertemuan yang cukup besar bilang A, B, C, D gitu ya. Kemudian habis itu ngilang gitu, habis itu nggak ada informasi lagi. Nah itu nggak bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya apa pada pertemuan yang besar ya disampaikan ada A, B, C, D, kemudian dijalin komunikasi yang rutin dengan orang tua. Saya yakin sih kalau sekarang hampir semua orang tua sudah punya WA group ya dengan guru-gurunya gitu ya, karena sekarang jauh lebih mudah gitu ya, bikin grup jauh lebih mudah gitu ya. Kalau dulu sih orang tua saya ketemu guru saya cuma pas pas apa namanya repotan aja gitu ya, nggak ada tuh orang tua datang-datang ke sekolah, atau ya mungkin waktu SD mungkin masih yang jemput gitu ya, tapi jemput itu kan juga paling jemput anaknya, nggak ketemu gurunya dan sebagainya. Kemudian pertimbangkan orang tua yang tidak bisa membaca dengan baik dan mengatur pertemuan tatap muka dengan mereka. Nah, ini tidak semua orang tua itu memiliki tingkat kecerdasan yang sama ya. Jadi sekolah perlu memahami ketika orang tua itu tidak punya tingkat kecerdasan yang sama dengan sekolah gitu ya. Nah, ini kalau bisa dilakukan ini sebenarnya sangat baik ya. Setiap minggu atau setiap bulan kirim folder utama dari pekerjaan siswa untuk ditinjau dan dikomentari oleh orang tua. Jadi sebenarnya kalau sekolahnya baik itu dia akan memberikan hasil-hasil pekerjaan anak-anak kepada orang tuanya. Jadi sebenarnya ini dulu kalau seingat saya guru TK anak saya itu melakukan ini, tapi begitu SMP, SMA sudah enggak ya. Kemudian miliki jadwal rutin untuk mengirim folder utama dan pekerjaan siswa untuk ditinjau dan dikomentari oleh siswa, oleh orang tua. Nah, ini sebenarnya yang membangun kalau misalnya ada folder ya, ada folder yang bisa dinilai oleh keduanya itu akan membantu orang tua untuk memahami apa yang dikerjakan siswa. Sekarang itu banyak dilakukan dengan GCR ya, dengan Google Classroom ya. Orang tuanya bisa lihat Google Classroom pekerjaannya anak-anaknya apa, dapat nilai berapa. Sekarang sudah jauh lebih gampang lagi nih ya. Pengirimannya sudah online gitu ya, pengirimannya sudah virtual. Dan hormati perspektif orang tua tentang kemajuan dan anak mereka. Mereka mengenal anak mereka sendiri dalam lingkungan yang berbeda dari Anda. Nah, ini juga seringkali jadi potensi konflik ya. Anak saya kalau di rumah itu pinter, tapi kenapa kalau di sekolah jadi jelek? Nah, itu ya. Ini tadi, hormati perspektif orang tua tentang kemampuan dan kemajuan anak mereka. Jadi seringkali orang tua itu deny, orang tua itu menolak ketika dapat informasi yang buruk tentang anaknya. Maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana caranya menginformasikan feedback yang negatif dengan cara yang baik, yang membuat orang tua tidak merasa tertodong begitu ya, tidak merasa bersalah gitu, dan akhirnya itu akan berdampak kepada anak. Jadi sebagai guru itu harus menghormati perspektif orang tua tentang kemajuan anaknya, karena mereka mengenal anaknya dalam lingkungan yang berbeda dari kita sebagai guru gitu ya. Ini memang beda. Nah, yang kemudian nomor 6 adalah berharap untuk tidak setuju sesekali dan raih kesempatan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang baru. Sekolah itu juga senang kok kalau misalnya tidak semua orang tua setuju, tapi kemudian memberikan masukan-masukan ya. Contoh misalnya, kita mau bikin karya wisata kita mau bikin tur ke Jogja gitu ya. Saudara bilang, ah saya nggak setuju, karya wisata mulu, hasilnya apa sih gitu, anak-anak cuma jalan-jalan doang. Terus idenya apa? Gimana kalau kita camping gitu. Kalau kita camping, kita berada di luar dalam waktu 3 hari, misalnya kita camping, anak-anak diajarkan survival. Ya kan itu jadi seru gitu ya. Jadi sekolah itu juga harus membiasakan untuk menerima masukan dari semua pihak, tidak saja harus setuju dengan apa yang disampaikan. Kemarin di film Freedom Writers kan juga seperti itu ya. Dia tidak menggunakan buku yang memang digunakan oleh sekolah. Dia mencari buku yang lain ya. Bukunya Anne Frank. Eh, Kalau Anda punya kesempatan untuk bukunya baca Anne Frank, baca deh gitu. Ya, itu buku yang sangat bagus ya. Saya sendiri itu nggak tahu Anne Frank ya. Anne Frank itu siapa sih gitu. Sampai suatu hari saya ke Amsterdam. Suatu hari saya ke Amsterdam, kebetulan saya nginepnya hotelnya itu di tengah-tengah kota ya, di tengah-tengah kota Amsterdam, yang dimana di sana itu kalau kita mau ke museum
kalau kita mau ke Museum Van Gogh, kalau kita mau ke Museum Rijks Museum, kalau kita mau ke museum apa tuh Madame Tussauds ya, Museum Lilin, itu deket-deket gitu. Jadi kita bisa jalan atau kita naik tram gitu ya, turun 2 atau 3 kali. Nah, terus saya lihat Anne Frank House. Anne Frank ini siapa sih gitu? Yuk 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 ke Anne Frank gitu. Ada yang mengajak, yuk ke Anne Frank House. Saya nggak ngerti Anne Frank itu siapa ya gitu. Kemudian kita lihat nih, kok orang-orang pada ngantri, kita lihat. Ternyata antrinya panjang sekali untuk masuk ke rumahnya Anne Frank. Ya, itu adalah tempat di mana Anne Frank bersembunyi pada saat masa Holocaust ya, pada masa Nazi ya, yang diceritakan di film Freedom Writers. Sebentar. Ya, di film Freedom Writers itu diceritakan masa-masa dia sembunyi di rumah itu. Saya sudah pernah ke rumahnya, walaupun akhirnya tidak masuk karena antrinya terlalu panjang dan ternyata saya nggak kuat dingin terlalu panjang menunggu di luar itu, ternyata nggak kuat. Jadi udahlah, ganti yang lain aja, kapan-kapan kita ke sini. Tapi setelah itu baru saya, Anne Frank itu siapa sih? Kok semua orang kepengen ke rumahnya gitu ya. Baru saya baca gitu. Oh, ternyata dia begini gitu. Jadi ini tadi ya nomor 6 ini adalah kalau kita memang sekolah itu harus terbuka untuk kemudian melakukan menerima masukan dari orang tua, dari stakeholder mengenai cara-cara mengajar yang lebih menyenangkan atau yang lebih efektif buat anak-anak. Loh, ini kok salah? Ini saya salah nih. Ya, ini juga. Oh, sorry, saya kebalik. Nah, kemudian komite sekolah ya. Saya tahu atau menurut saya sih semua sekolah sekarang punya namanya komite sekolah. Komite sekolah sebenarnya adalah salah satu bentuk dari keterlibatan keluarga, keterlibatan orang tua, keterlibatan komunitas ke dalam sekolah. Dan komite sekolah ini kok sekarang juga menjadi garda depan ya, juga menjadi ujung tombak dari sekolah. Sekolah itu terutama di Jakarta ya, itu sudah tidak boleh menarik bos ya, menarik kutipan ya. Semua diberikan oleh bos gitu, oleh bantuan operasional sekolah. Cuma sedihnya juga itu. Jadi ketika ini diberikan kepada orang tua ya, di mana sekolah sama sekali tidak boleh memungut apapun. Akhirnya ya orang tua kan banyak ya. Akhirnya ada orang tua yang setuju, ada orang tua yang tidak. Contoh gitu ya. Kalau sekolah di Depok nih gitu, komitenya belum terlalu gitu-gitu amat gitu ya. Anak saya yang pertama tuh masih ya studi tour ke Jogja, kemudian prom night kelulusan di Bandung dan sebagainya. Tapi anak saya yang kedua ya, karena dia sekolahnya negeri, ada bos, ada pemantauan, ada audit, benar-benar tidak boleh memungut dari orang tua, maka nggak bisa anak-anak itu pergi jalan-jalan, anak-anak itu pergi studi tour sama teman-temannya. Kenapa? Karena semua teraudit gitu. Kecuali seluruh orang tua mau gitu, dan itu agak susah karena memang tidak semua orang tua punya komitmen yang sama. Nah, sebenarnya komite sekolah itu adalah orang tua ya yang secara sukarela ya, atur menggunakan orang tua dan relawan komunitas di kelas Anda. Jadi sangat perlu ya untuk satu kelas itu memiliki orang tua yang sukarela untuk membantu sekolah dalam komite sekolah ya. Saya ingat dulu anak saya yang nomor 2 itu sekolahnya di dekat sini ya, di Ciganjur situ ya. Dan ketika saya masuk itu, Masya Allah, yang namanya kipas tuh ada ya, tapi warnanya udah nggak kelihatan apa, gitu. Terus kami berlima ada orang tua kami berlima itu komit gitu. Setiap hari Sabtu kita kan membersihkan kelas. Kenapa? Karena anak-anak kita SMP kelas 1 itu masih jorok gitu. SMP kelas 1 itu kan masih nggak ngerti kebersihan ya. Makanya kita setiap Sabtu orang tuanya datang membersihkan sekolah. Kenapa? Karena sekolah nggak punya dana untuk nyewa pembersih sekolah. Yang dibersihkan sekolah hanya yang lobby ya, yang lorong sekolah. Tapi kelas kan enggak. Akhirnya kita saya bersama beberapa orang itu komit untuk membersihkan sekolah gantian gitu ya. Dan itu sampai hari ini masih bondingnya masih terjalin gitu. Kemudian menerapkan sistem jaringan orang tua, kelas ya, daftar email atau cara lain untuk memberitahu relawan apa yang dibutuhkan. Sebenarnya kalau kita menggunakan jaringan tersebut itu sangat mudah. Misalnya
karena sekolah di Jakarta terutama ya, dengan bos itu tidak boleh lagi memungut gitu. Tapi kelasnya nggak ada AC-nya atau kelasnya nggak ada kipasnya, atau kipasnya rusak deh gitu. Terus mau dapat uang dari mana? Atau yang kemarin juga kita lakukan biasanya Aqua ya, Aqua, urunan buat Aqua gitu, supaya ada Aqua di kelas gitu. Nah, itu kita bisa menerapkan sistem jaringan orang tua ya. Balik lagi tidak semua orang tua memang setuju, makanya biasanya jaringan orang tua itu memang orang tua yang memang rela gitu ya, kalau nggak rela udah nggak usah ikut-ikut deh gitu. Kemudian rencanakan pelajaran untuk menyertakan bantuan dari keluarga di sekolah atau dari rumah. Ini contohnya adalah misalnya ketika ada pelajaran-pelajaran yang harus bikin sesuatu dari rumah ya. Besok kita mau bikin acara bazar gitu, terus kalian harus bikin makanan seperti puding dan sebagainya, itu harus direncanakan ya agar keluarga menjadi terlibat dalam pembelajaran anak, dan kenali anggota keluarga atas dukungan yang mereka berikan. Anak juga bisa bercerita siapa yang membantunya dan sebagainya. Jadi ini adalah 3 hal ini adalah bentuk-bentuk bagaimana melibatkan keluarga dalam sekolah ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan apa sih yang didapat ya dari kemitraan sekolah, keluarga, dan komunitas. Pada anak-anak dengan adanya kemitraan ya, dengan adanya orang tua yang involved dalam pendidikan, dengan adanya komunitas yang involved dalam pendidikan, itu nilai-nilai anak-anak menjadi semakin baik ya. Kemudian ada peningkatan pendaftaran pada jurusan yang lebih menantang. Dalam artian gini, ketika di salah satu sekolah anak teman saya, itu ada namanya program orang tua mengajar. Jadi gini, orang tua dari anak-anak ini kan berasal dari berbagai profesi ya. Nah, itu diminta untuk mengajar, gitu ya. Diminta untuk menceritakan dia itu pekerjaannya apa dan sebagainya. Saya nggak yakin dari kalian semua paham betul apa yang dilakukan oleh orang tua kalian. Bapak kalian tuh kerja di mana sebagai apa sih? Ya. Bapaknya kerja di mana? Oh, bapak saya kerja di pajak, Bu. Sebagai apa? Nggak tahu, gitu. Ya, itu yang terjadi. Iya, Pak, iya. Ya. Atau bapakmu kerja di mana? Oh, bapak saya kerja di Kompas. Sebagai apa? Nggak tahu. Wartawan. Bukan kayaknya ya. Itu sebagai apa? Nggak tahu. Nah, ya. Padahal sebenarnya eh, pendidikan karir yang pertama itu dari rumah. Anak mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Nah, ketika ada program seperti ini, program orang tua mengajar, anak-anak menjadi lebih terbuka terhadap berbagai jenis pekerjaan. Kemarin saya baru menonton satu video mengenai anak TK yang menebak pekerjaan orang gitu. Ada seorang laki-laki gitu ya, sekitar 30-an, ganteng gitu. Ternyata pekerjaannya adalah neni. Neni itu pengasuh anak, ya. Ada mbak-mbak, ini di Amerika ya, mbak-mbak pakai kerudung kayak saya gitu ya, Arab gitu pakai kerudung. Orang-orang pasti akan mikir, oh ini neni nih gitu. Ternyata dia adalah programmer, ya. Ada IT engineering dan sebagainya. Nah, dengan semakin banyak informasi dari keluarga maupun dari komunitas, maka pemahaman anak tentang jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi atau yang ada di masyarakat itu menjadi semakin banyak. Karena itu semakin tinggi juga enrollment ya, pendaftaran ke berbagai jurusan yang lebih menantang. Gitu ya. Jadi itu sinergi itu bisa muncul kalau ada kemitraan dari keluarga dan komunitas. Kemudian meningkatkan jumlah lulusan, semakin banyak anak yang lulus karena keluarga terlibat tadi terhadap prestasi anak, meningkatkan tingkat kehadiran. Ini contohnya juga sekarang online gitu ya. Mungkin kalau offline gitu ya, ketika anak itu tidak ada di sekolah, orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sorry, gurunya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau ditelepon ke rumah juga ya agak susah gitu. Tapi ketika kita online seperti ini, gurunya kan langsung mem-WA gitu ya. Apalagi guru anak saya itu langsung ke WA grup orang tua yang tidak hadir hari ini si A, si B, si C, si D. Kalau saya sebagai orang tua anak saya nggak hadir kan saya malu ya gitu. Jadi ketika ada sinergi dengan guru gitu ya, dengan sekolah, antara keluarga dengan sekolah, maka tingkat kehadiran juga akan menjadi lebih baik gitu. Ya contoh lah kalian kalau di kampus ya, kalau dulu zamannya offline gitu, ya mau nggak masuk, mau masuk sih terserah aja gitu.
Tapi kalau saya gitu ya, punya grup WA dengan orang tua kalian misalnya gitu ya, nggak penting ya kalau kalau kalian. Tapi misalnya gitu, begitu nggak masuk saya bisa tanya gitu, orang anaknya kemana dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh ibu gurunya anak saya gitu. Kemudian peningkatan perilaku di rumah dan sekolah menjadi lebih baik dan keterampilan sosial dengan adaptasi yang lebih baik di sekolah. Kenapa? Karena nyambung antara apa yang ada di sekolah dengan apa yang ada di rumah ini klop gitu. Jadi ini hasil penelitiannya seperti ini. Ini untuk siswa ya, untuk apa sih efeknya untuk siswa? Untuk orang tua apa? Untuk orang tua adalah meningkatnya rasa dukungan dari sekolah dan orang tua lainnya, terutama pada saat orang tua ini merasa kesulitan ya gitu. Jadi rasanya didukung. Jadi ya contohnya PJJ nih, yang rempong bukan lu aja kali gitu, gue juga rempong sama anak gue gitu. Jadi punya rasa yang sama ya, punya rasa eh, eh, kalau ada kesulitan tuh punya rasa yang sama gitu, punya empati yang sama ya. Lebih banyak interaksi dengan keluarga lain di sekolah dan kegiatan masyarakat ya. Jadi dengan adanya kemitraan itu kita semakin mengenal orang-orang lain ya. Dan kalau saya sih bahkan dengan kelompok orang tua SD, SMP anak-anak saya tuh sampai hari ini juga masih berhubungan gitu, juga masih masih baik hubungannya ya. Respon yang lebih efektif terhadap masalah siswa. Nah, ketika ada hubungan yang baik dengan sekolah begitu, ketika ada masalah dengan anak, orang tua akan lebih efektif responnya daripada orang tua yang tidak pernah berhubungan dengan sekolah. Pasti defensif terlebih dahulu. Tapi untuk orang tua yang sangat yang sudah biasa ya, sudah masuk ke dalam komunitas sekolah, ini tidak menjadi defensif, tetapi lebih efektif masalah anak. Kemudian peningkatan kesadaran akan kemajuan siswa dan bagaimana membantu siswa menjadi lebih baik, serta meningkatnya perasaan memiliki sekolah. Itu tadi saya bilang ya, saya di SMP-nya anak saya kalau Sabtu jadi pembersih sekolah gitu. Kenapa ya? Saya mau anak saya dan teman-temannya sekolah dengan baik. Saya merasa memiliki, karena itu ya udah kita ngepel ya ngepel, kita nyapu ya nyapu gitu ya. Nah, untuk guru ya, untuk guru. Nah, guru ini kan seringkali nggak tahu masalah anak di rumah seperti apa dan sebagainya. Jadi ketika ada hubungan ya kemitraan antara sekolah dan keluarga, itu guru menjadi punya rasa hormat terhadap kekuatan dan upaya keluarga. Ya, jadi guru lebih mengenal siswanya ini siapa dan sebagainya. Kesiapan yang lebih besar untuk melibatkan semua keluarga dengan cara yang baru. Ya, jadi guru juga tahu gitu ketika dia memberikan tugas dan sebagainya akan disesuaikan dengan kondisi siswa. Meningkatnya kepuasan dan keterlibatan dan dukungan keluarga. Lebih mungkin untuk melaporkan semua orang tua dapat membantu anak-anak mereka. Jadi dari sini bisa guru itu bisa mendapat bisa memberikan masukan, bisa memberikan dorongan kepada orang tua bahwa semua orang tua dapat membantu anak-anak mereka, bahwa semua orang tua itu punya kemampuan untuk membuat anaknya menjadi lebih baik. Kecil kemungkinan untuk menstereotipkan orang tua tunggal. Ya, jadi ketika guru ini memahami orang tua, ketika guru ini ada interaksi dengan orang tua, dia juga jadi tidak judgmental ya, terutama pada orang tua single misalnya, anaknya bermasalah karena orang tuanya cerai, itu saya sampai hari ini masih mendengar ya, beberapa tahun yang lalu saya tuh masih mendengar gitu di lingkungan kita sendiri gitu yang mengatakan bahwa anak-anak kita ini banyak problems gitu. Kenapa? Orang tuanya banyak yang cerai sih gitu. Apakah ada penelitian yang membuktikan gitu? Jangan dibalik gitu ya. Itu tadi saya bilang bahwa anak-anak yang bermasalah itu banyak datang dari keluarga yang bercerai. Iya, tapi tidak berarti keluarga yang tidak berarti bahwa setiap anak yang bercerai akan menimbulkan masalah, kan begitu. Yang orang tua yang bercerai. Ya, jadi jangan dibolak-balik gitu loh kondisinya. Ya, jadi bahwa banyak anak-anak yang bermasalah itu berasal dari keluarga yang bercerai gitu ya, atau broken home ya, orang tua tunggal, orang tua miskin, mereka yang berpendidikan rendah sebagai tidak dapat membantu dan sebagainya. Jadi guru juga mendapat pemahaman yang lebih baik tentang anaknya. Kemarin kan juga kita nonton ya di film Freedom Freedom Writers tuh ya, contohnya anak siapa tuh cowok yang besar itu yang tuh dia pengen pulang tuh ya, dia males dia tidak ingin lagi berada di jalanan dan sebagainya, dia pulang ke orang tuanya. Kenapa? Karena dia diusir sama ibunya gitu.
Nah itu kan kita kemudian jadi punya pandangan yang baru tentang siapa sih anak-anak kita di kelas gitu. Nah, bagaimana komunikasi anak dengan komunikasi orang tua dan sekolah ya? Ada dua cara ya. Komunikasi one way ya. Ini yang sering sekali kita lakukan ya. Surat atau surat edaran, dikasih surat ya. Rapor ya. Eh, Rapor itu kan sebenarnya laporan hasil kerja anak, bukan komunikasi dua arah dia. Dia laporan hasil pekerjaan anak. Buku penghubung, ya dia masih ingat nggak sih punya SD itu ada buku penghubung anak harus begini 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 dan sebagainya ya. Atau kita sendiri anak yang nulis ya ke website. Ini adalah one way communication ya. Tapi one way communication juga diperlukan terutama untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya pengumuman yang tidak memerlukan two way communication. Sementara sebut two way communication adalah telepon. Dan sekarang jauh lebih mudah ya two way communication ya, telepon, WhatsApp ya. SMS, Telegram ya sekarang ya banyak sekali. Kemudian kunjungan rumah atau home visit. Nah ini yang juga jarang dilakukan oleh guru-guru ya. Terutama pada anak yang biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya anak yang biasa-biasa saja bukan berarti dia tidak punya problems ya. Tapi pada anak-anak yang bermasalah, guru juga sering harus melakukan home visit. Pertemuan sekolah dengan orang tua ya secara reguler, kemudian open house ya, open house kan seringnya dilakukan oleh sekolah misalnya, kemudian pada saat open house itu membuat bazar, menjual hasil-hasil produk anak dan sebagainya. Kegiatan komunitas berbasis sekolah ya, misalnya komunitas membaca, komunitas dan sebagainya, ini adalah two way communication. Dari dua hal ini tidak ada yang lebih baik satu di antara yang lain ya. Tergantung dari informasi apa yang akan diberikan ya. Biasanya yang dilakukan adalah saat menerima rapor juga kemudian akhirnya dilakukan pertemuan sekolah dengan orang tua gitu ya. Ketika ada hal-hal yang ada hal-hal yang perlu diperhatikan, guru menulis dalam buku penghubung. Jadi sebenarnya kedua-dua komunikasi ini perlu dan ini sebenarnya sangat bisa untuk diadakan oleh sekolah gitu ya. Keduanya diperlukan dan keduanya bisa dilakukan oleh kedua belah pihak gitu. Apa sih biasanya dibicarakan ya, komunikasi antara guru dengan sekolah itu apa sih yang dibicarakan? Ya pasti prestasi akademik yang pertama ya. Dan perilaku anak di kelas gitu. Prestasi akademik dan perilaku anak di kelas. Sebenarnya ini poinnya. Kemudian persiapan akademik dan sosial anak-anak ke sekolah. Bagaimana sih anak-anak ini siap secara akademik dan sosial ketika masuk sekolah ya. Jadi ini hal yang dibicarakan biasanya dalam pembicaraan dengan orang tua. Dan komunikasi yang tidak bersahabat antar teman sebaya ya, bullying ya, suka berantem itu juga bisa disampaikan ya pada saat berbicara dengan orang tua ya. Komunikasi yang tidak bersahabat antar temannya ya. Atau masalah-masalah berhubungan dengan kesehatan ya. Banyak ya orang tua itu yang tidak tahu bahwa anaknya misalnya di sekolah tuh lapar gitu. Kenapa? Karena waktu pagi itu orangnya nggak nyediain sarapan gitu ya, tidak menyediakan sarapan atau sarapan yang sehat. Atau misalnya yang sering terjadi sama saya adalah orang tua saya tidak tahu kalau saya perlu kacamata. Kenapa? Karena saya tutup-tutupin gitu. Saya tahu, waduh saya nggak kelihatan nih gitu, SMP kelas 2 ya. Saya tahu saya nggak kelihatan kalau baca. Tapi kalau itu kelas 2, baru ketahuan kelas 3. Kenapa? Karena saya tahu zaman dulu kalau pakai kacamata itu gitu ya Pak. Kutu buku banget sih gitu pakai kacamata gitu ya. Terus kalau sekarang kacamata keren-keren ya. Zaman saya kecil dulu kan kacamatanya jelek-jelek gitu ya. Kalau ke Jakarta tuh baru ada kacamata bagus. Tapi kalau di daerah tuh kan kacamata jelek-jelek. Akhirnya saya tutupin itu kepada orang tua saya. Dan apa yang terjadi? Nilai saya jelek. Kenapa? Saya nggak kelihatan gurunya nulis apa gitu. Gurunya nulis apa? Karena kan duduknya agak di belakang ya, nomor 2 dari belakang. Sampai suatu hari guru tuh suka nulis di kelas, mendikte kan, nulis di papan tulis terus kita disuruh nyalin ya di kertas kita. Saya itu dulu dari SD itu paling nomor 1 tuh disuruh jadi nulis di papan tulis. Jadi kalau guru itu kita kan gitu ya suka suruh nulis. Nah saya tuh orang yang paling sering suruh nulis papan tulis. Jadi saya nanti tinggal pinjem buku teman saya tinggal nyatet di rumah gitu. Ya, jadi saya bukan orang yang harus membaca tulisan orang lain di depan. Nah, tapi kalau ulangan kan gurunya yang nulis di papan.
saya nggak kelihatan gurunya nulis apa. Sampai akhirnya dimarahin sama ibu guru, "Kamu kenapa nanya-nanya temennya?" Akhirnya mengakulah, "Saya nggak kelihatan." Akhirnya besoknya orang tua saya dipanggil gitu. Ya orang tua saya bilang, "Ya gimana, mau tahu kalau anaknya juga nggak pernah ngeluh kalau nggak kelihatan ya." Karena memang saya tutupin, saya nggak senang pakai kacamata. Jadi di sini tuh masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan ya, atau misalnya anaknya nggak terlalu denger gitu ya, itu juga kelihatan ya. Atau misalnya anak itu ketika di sekolah dia kemudian sakit ya, dan waktu pulang ke rumah enggak, tapi begitu sampai di sekolah sakit dan sebagainya. Dulu saya punya SMA itu, saya punya satu teman saya yang kalau pelajaran dengan guru laki-laki, teman saya perempuan, pelajarannya gurunya laki-laki itu dia suka shock gitu, suka apa ya, kejang gitu, suka pingsan, suka pingsan sendiri. Itu depan saya duduknya gitu. Itu masalah psikologis sih, masalah ada masalah psikologis yang saya juga baru tahu setelah saya kuliah jadi psikologi gitu. Tapi saya senang gitu kalau duduk belakang dia, nanti kalau dia pingsan, saya nganterin pulang gitu ya. Tapi ini ada masalah dengan kesehatan yang harus kemudian disampaikan oleh sekolah kepada orang tua gitu. Nah ini hal-hal yang dibicarakan antara orang tua dengan guru ya. Hambatan komunikasinya ya seringkali orang tua itu punya pengalaman sekolah yang negatif ya, dia sendiri punya pengalaman sekolah yang negatif, orang tua mungkin tidak memahami bagaimana interaksi yang efektif dengan guru atau sekolah karena orang tua mungkin tidak punya pendidikan yang sama dan sebagainya. Kondisi ekonomi dan hambatan waktu bagi orang tua untuk datang ke sekolah dan sebagainya. Solusinya apa? Sekolah bisa memberikan pedoman dalam format checklist untuk mengelola kekhawatiran mereka. Misalnya orang tua guru bisa membuatkan checklist hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dari orang tua, bisa dimasukkan dalam buku penghubung ya. Dorong orang tua untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang anaknya, memahami jadwal orang tua dan ketersediaan kendala mereka ya. Jadi ketika mereka nggak bisa datang ya kita harus cukup fleksibel gitu ya. Saya sering tuh dengan dulu ya saya kan sering banget keluar kota ya, dan sering kali pembagian rapot tuh hari Sabtu gitu ya, Jumat gitu, aduh saya nggak bisa. Tapi gurunya cukup paham gitu sehingga akhirnya saya bisa dapat waktu yang lain untuk ambil rapot dan sebagainya. Berikan informasi, nah ini yang penting, berikan informasi kepada orang tua kapan dan bagaimana menghubungi guru. Kalau guru itu ada nomor teleponnya, gampang dihubungi, itu lebih mudah ya. Bahkan guru bisa melakukan kunjungan rumah atau home visit. Sediakan juga pilihan penitipan anak di gedung sekolah selama pertemuan, misalnya ketika pertemuan dengan guru, kalau ada anaknya nggak bisa ngomong gitu, karena itu harus disediakan satu ruang agar anaknya tidak ada di situ dan guru bisa menyampaikan masalah-masalahnya kepada orang tua dengan lebih baik ya. Nah, sebenarnya orang tua dan guru itu punya harapan-harapan tertentu dalam ketika anak itu berada di sekolah. Nah, sebenarnya apa sih yang terbaik yang diberikan oleh sekolah? Sekolah itu memberikan formal education, ya, formal education. Jadi agak salah ya. Kalau sekolah itu harus memberikan pendidikan karakter. Kenapa? Karena karakter itu adalah diberikan oleh orang tua gitu ya. Orang tua sekolah itu sebenarnya paling baik adalah memberikan pendidikan formal. Kenapa? Guru-guru itu datangnya dari PG, pendidikan guru SD, apa aritmatik, sains dan sebagainya. Ya, jadi kalau anda mau kalau kita mengharapkan yang diberikan oleh sekolah yaitu adalah formal education, 3R ya. Kalau di luar negeri itu anak TK primary school itu hanya cukup 3R ya, reading, writing, arithmetic. Setelah itu pada pendidikan yang lebih advance baru ada science, ya, language, mathematics, fine arts, history dan sebagainya. Itu memang diberikan oleh guru. Nah, lalu pendidikan apa yang terbaik diberikan oleh orang tua? Ya, ini tadi saya mau ngebenerin ini oleh sekolah, ini oleh orang tua harusnya salah. Ya. Siapa yang sebenarnya harus memberikan pendidikan yang esensial sukses for life itu orang tua. Ya, jadi sebentar ya saya colokkan. Nah, jadi orang tua, kalau guru tadi memberikan hard skill ya, memberikan kemampuan hard skill, ya,
reading, writing, arithmetic, science dan sebagainya. Yang memberikan kunci-kunci atau konsep-konsep tentang sukses for life itu adalah orang tua. Karakter itu sebenarnya harus menumbuhkan tuh orang tua. Jadi jangan menuntut sekolah untuk menumbuhkan karakter tertentu. Kenapa? Karena sebenarnya 80% waktu anak itu adanya di rumah, bukan di sekolah. Ya, saya pernah ngajarin playgroup, bukan ngajarin playgroup, saya pernah jadi psikolog sekolah, kemudian ada playgroup, playgroup-nya tuh mulai dari playgroup A, playgroup B, playgroup A itu anak-anak 2 tahun, 3 tahun gitu, masih pik-pik gitu. Sekolahnya lah 3 kali seminggu, tapi lompat-lompat, jadi Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu, gitu. Ya, waktu sekolahnya kurang lebih 1,5 jam lah, 1 jam sampai 1,5 jam. Kemudian ketika terima raport, orang tuanya nanya, kok anak saya belum bisa baca? Saya bingung jawabnya. Ya memang tidak buat baca gitu. Ya, karena sekolah itu karena seharusnya kemampuan readiness for school itu didapatkan dari orang tua. Ya, orang tua itu mengajarkan apa sih self worth, bahwa dia layak untuk dihargai, self respect, menghargai diri sendiri maupun menghargai orang lain, self discipline, work ethic, ya bagaimana bekerja. Ini sudah muncul belum sih? Belum, Mbak. Kan saya suka salah deh kalau mau share. Bentar. Belum ya? Ini udah? Belum, Mbak. Oh, belum. Gimana nih? Sebentar ya. Ini sudah? Ya. Nah, ini ya. Ini tadi kan ini ya. Ini sudah. Kemudian orang tua itu wajib untuk menumbuhkan hal-hal yang esensial untuk hidup. Jadi sebenarnya pembentukan karakter utama itu bukan di sekolah. Ya, salah itu kalau sekolah membentuk karakter. No, yang membentuk karakter adalah orang tua di rumah. Ingat tadi penelitiannya Cameron ya. Coleman ya. Self worth ya, merasa dihargai, merasa disayangi. Itu munculnya sejak kapan? Sejak Anda ada dalam kandungan. Self esteem itu sejak kapan sih? Sejak Anda dalam kandungan. Self concept itu dari mana? Self concept dibangun sejak Anda dari dalam kandungan. Apakah Anda dicintai oleh orang lain? Apakah Anda diharapkan? Itu ada mulai dari dalam kandungan, ya self concept. Manners, bagaimana harus berhubungan dengan orang lain, motivasi, karakter traits ya, love itu semua dari rumah ya. Jadi jangan minta sekolah untuk mengajarkan hal tersebut begitu. Ya, itu dasar-dasarnya dari rumah gitu. Apakah sekolah kemudian memprovide pendidikan yang seperti itu? Yes, pasti ya. Apakah sekolah kemudian melakukan ini kok pause ya? Ini sharing saya ke pause ya? Masih di formal education, Mbak. Masih slide 15. Kenapa ya? Sudah pindah, Mbak. Sudah ya, oke ya. Sudah nih. Tuh, tapi ini sharing pause, bring your share window to the front. Oh, I see. Sebentar ya. Saya salah nge-share. Ini kelihatan? Enggak. Belum. Enggak kelihatan ya? Bantu orang tua nih enggak kelihatan ya? Belum, Mbak. Iya. Oke, sorry. Ini? Apa yang diberikan orang tua? Udah kelihatan ya? Udah benar ya? Oke, sorry ya. Jadi orang tua itu harus memproviding learning resource at home, harus menyediakan sumber-sumber belajar dari rumah. Ya, parents don't need a lot of expensive equipment. Orang tua itu sebenarnya tidak perlu peralatan yang mahal ya. But children need a quiet place to study. Tapi anak-anak itu membutuhkan ruangan yang tenang untuk belajar.
Ya, anak butuh ruang yang khusus untuk belajar. Belajar depan TV, semua orang lewat dan sebenarnya pasti nggak akan kondusif. Ya. Children also need few basic reference book. Jadi anak-anak tuh juga perlu buku-buku basic, dictionary ya, kamus. Saya itu dari kecil ya. Ini salah satu juga saya mengenang gitu. Kenapa ya saya kok jago bahasa Inggris? Aduh, bukan jago ya, tapi buat saya bahasa Inggris bukan hal yang sulit gitu ya. Buat saya tuh bahasa Inggris tuh hal yang gampang gitu ya. Walaupun ketika harus ambil IELTS saya khusus les IELTS gitu ya. Dengan nilai 7 gitu. Tapi kenapa ya saya pikir kok saya bahasa Inggris saya selalu bagus ya, bahkan waktu SMA tuh saya nggak boleh angkat tangan sama guru bahasa Inggris saya karena cuma saya terus yang jawab gitu. Karena waktu kecil di rumah saya tuh saya punya dictionary, punya kamus ya. Kenapa sampai di rumah saya ada kamus? Karena yang ngarang kamus itu temennya kakek saya gitu. Karena teman kakek saya itu membuat kamus, saya nggak ngerti namanya siapa. Makanya kamus itu disimpan sama nenek saya. Karena disimpan, saya suka baca. Saya suka bacain aja kamus itu. Oh, ini artinya ini artinya ini. Jadi saya belajar sistematika kamus tuh gimana sih? Oh, alphabetical order tuh begini. A, B sama A, C itu A, B duluan ya. Misalnya Abdul sama sama Arianti, pasti Abdul dulu. Itu kan klasifikasi ya. Itu saya pelajari di umur 3-4 tahun kalau nggak salah. Saya nyari, oh cara nyari di kamus tuh seperti ini. Jadi waktu SD itu belajar kamus, SMP ya, belajar kamus zaman saya dulu SD nggak ada bahasa Inggris. SMP itu saya ya kayak gini aja dipelajari di sekolah gitu. Kenapa? Karena ada dictionary gitu ya. Waktu itu kamusnya 2, dictionary-nya adalah Inggris Indonesia yang dikarang oleh temennya kakek saya, satu lagi Inggris gitu. Saya cuman gitu doang gitu ngerti. An atlas ya. Atlas itu juga sangat penting untuk dimiliki ya. Ibu saya itu kepengen banget punya globe. Ya, ibu saya tuh suka banget sama globe. Jadi dia punya globe gitu ya, globe murahan gitu. Tapi saya jadi tahu, oh di sini tuh ada ini ya. Oh saya tuh sampai hari ini spasial saya sangat bagus karena saya tahu globe gitu. Jadi kalau Indonesia itu ada di sini, kalau kalau kota saya Malang itu ada di sini, itu kegambar dalam globe. Ya atlas juga boleh ya. Tahu ya globe ya. Eh, apa eh, peta dunia yang dalam bentuk bola. And an almanak, almanak ada kalender ya. Kalender itu untuk tahu waktu, untuk tahu hari dan sebagainya. Ini akan membuat study time easier and more productive. Akan membuat anak-anak lebih mudah dalam belajar dan lebih produktif gitu. Kalau zaman sekarang mungkin ya perlu disiapkan juga RPAL ya, RPUL dan sebagainya. Tapi orang tua perlu provide ini gitu ya. Orang tua itu tidak perlu memberikan tadi ya belajar ngajarin matematika enggak, tetapi kita memprovide resources at home. Kita memprovide sumber-sumber belajar ya. Bantu orang tuanya apa sih yang bisa dilakukan ya orang tua untuk untuk membantu anak-anak mereka membangun rutinitas, miliki pekerjaan rumah atau waktu membaca secara teratur ya, bikin jadwal. Jarang sekali orang tua yang mau bikinin jadwal anaknya. Ya tapi ini seharusnya dibuat ya. Nanti kapan-kapan saya kasih lihat contoh temen saya kalau bikin jadwal buat anaknya ya. Miliki waktu tidur yang teratur yang memungkinkan banyak istirahat. Anak-anak yang kacau ya, anak-anak yang rebel, yang ya istilahnya anak nakal lah. Itu kalau waktunya kacau. Jadi saya pernah menangani kasus TK tuh ya. Anaknya, aduh, bukan main nakalnya ya, bukan main ini. Waktu tidurnya juga berantakan. Kenapa? Dia udah ngantuk nih jam 9. Tapi bapaknya telepon. Adek, papa masih di jalan gitu. Kamu udah tidur? Iya, ini udah mau bobo. Tungguin papa ya. Anaknya kira-kira nungguin nggak? Nungguin. Bapaknya datang jam berapa? Setengah 12. Dan anak itu karena nungguin bapaknya, ditungguin sampai setengah 12. Akhirnya besok harus masuk sekolah jam 6, bangun nggak dia? Enggak lah. Terus yang disalahin bapaknya. Saya bilang, ya bapaknya nggak nungguin, ya anaknya nungguin lah. Oh gitu ya Bu? Ya iyalah gitu. Jadi anak itu harus punya waktu yang teratur. Ya kalau kita orang tua tidak bisa teratur, ya anaknya harus dibiasakan untuk teratur gitu. Beri anak tugas sesuai dengan usianya ya, jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sulit ya. Beberapa hari yang lalu saya ke ponakan saya kelas 5 SD,
dia harus bikin pita, tapi bikin pitanya pakai origami ya. Saya aja bikin puyeng gitu. Ya, saya bilang, ini tugasnya aneh gitu, Bu, yang sesuai dengan usianya bikinnya puyeng. Nah, ini juga penting, beri anak sarapan bergizi tiap pagi ya. Sarapan itu sangat penting untuk menunjang anak dalam menghadapi hari-harinya ya. Jadi sarapan bergizi sangat penting ya. Kemudian orang tua dapat mengubah kegiatan sehari-hari menjadi kegiatan belajar. Ini juga banyak saya berikan kepada sekolah-sekolah terutama saat menghadapi masa PJJ karena gurunya seringkali memberikan tugas yang sifatnya kognitif. Saya bilang enggak loh, enggak semua tugas itu harus kognitif. Life skill itu juga bisa belajar ya. Misalnya masak. Masak itu prosedurnya panjang ya. Masak itu anak-anak harus baca resepnya, kemudian mengukur bahan-bahannya, kemudian dia menghitung ya. Dia harus ikut SOP, flow-nya ya. Itu kompleks loh masak itu. Ya walaupun masaknya sederhana ya, tapi dia harus memikirkan yang namanya matang itu yang seperti apa dan sebagainya. Itu bisa menjadi kegiatan belajar ya. Mengukur bahan-bahan ya, berapa gram dan sebagainya. Kalau kita misalnya yang diminta 300 gram, kita menuangkannya 350 gram. Berarti harus diapain? Ditambahin, dikalikan, atau dibagi? Oh, dikurangin dong. Berarti kita harus kurangi. Nah, itu anak-anak belajar banyak sebenarnya dari masak ya. Mencuci pakaian. Ya. Kalian aja mungkin jarang cuci pakaian ya. Anak-anak bisa kita ajak untuk menyortir cucian berdasar warna, membaca instruksi mencuci, mengukur sabun cuci, waktu siklus mencuci ya. Kan ada, kalau kita pakai mesin cuci kan ada siklusnya mencuci. Terus kenapa sih pakaian itu bisa kering? Ya, karena panas matahari. Ya, kenapa panas matahari kok bisa kering? Itu bisa kita jelaskan secara saintis ya. Pergi berbelanja ya, saya ingat waktu saya kecil tuh ibu saya sering kali memberi tugas seperti itu. Ya, tulis gitu. 1 kerupuk 5 biji 1.000. Kemudian gula sekian. Anak-anak dapat menulis daftar bacaan, membandingkan harga. Terus saya bingung. Misalnya, saya bilang, telur setengah kilo gitu. Terus waktu di tokonya ditanyain sama orang ya gitu. Ini setengah kilo aja nih, nggak sekalian sekilo, lagi murah. Saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Wah, tapi karena disuruh cuma setengah kilo, saya setengah kilo aja. Saya beli setengah kilo. Sampai rumah kan dimarahin sama mama. Kenapa nggak beli 1 kilo aja? Saya jadi confused, jadi bingung. Ya. Jadi sebenarnya orang tua cukup konsisten saja dengan apa yang disuruh gitu ya, membandingkan harga dan mengidentifikasi serta mengklasifikasikan bahan makanan. Kalian mungkin sekarang masih bingung ya. Pertanyaan saya nih biar nggak tidur. Kerupuk 1 kilo sama telur 1 kilo lebih berat mana? Sama. Siti, Kak Fiza, sama nggak? Sama Mbak kayaknya. Sama ya? Sama-sama 1 kilo ya? Iya. banyak yang salah. Kerupuk 1 kilo sama beras 1 kilo sama beras 1 kilo beratan mana? Ya beratan beras lah gitu ya. Padahal sama. Nah, itu kenapa kita belajar mengidentifikasi, ya, mengklasifikasi bahan makanan, mana yang namanya butir, ya, bulir, mana yang namanya buah, ya, telur berapa butir, ya, terus gula berapa kilo, gitu. Kalau kita beli minyak berapa liter? Kenapa kalau minyak pakai liter? Kenapa kalau beras pakai kilo dan sebagainya? Itu kita belajar, anak-anak bisa belajar. Dan tata rumah ya, anak-anak dapat menyortir dan menyusun barang di laci sampah dan sebagainya. Jadi ini bisa dilakukan ya walaupun pelajaran di sekolah yang bisa kemudian diimplementasikan di rumah, terutama pada anak-anak yang levelnya lebih kecil gitu ya. Nah, saya rasa itu ya ini sudah 2:30 penjelasan saya mengenai hubungan antara rumah dan sekolah gitu ya, hubungan antara rumah dan sekolah. Minggu depan saya akan menjelaskan mengenai kita akan diskusi mengenai parenting. Tapi nanti akan ada satu tugas yang harus dikerjakan terkait dengan hal tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang hubungan antara sekolah dengan orang tua? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau share. Ada yang mau tanya? Atau cukup jelas?
Tanya dong. Cukup jelas, Mbak. Soalnya sudah pernah melewati semua ya? Sudah pernah melalui ya? Enggak sih, Mbak. Enggak. Ada yang mau tanya? Yunika mungkin? Enggak, Mbak. Tanya sesuatu? Enggak, Mbak. Oke. Jadi kalau menurut kalian seberapa penting sih hubungan antara orang tua dengan sekolah tuh? Penting, Mbak. Penting Penting banget. banget ya. Ya. Dan pada kenyataannya di Indonesia atau di yang kalian lihat sudah sebaik itukah hubungan antara sekolah dengan orang tua? Enggak. Enggak ya. Belum. Ya. Belum, bahkan banyak kasus gurunya dimarah-marahin sama orang tua, ya enggak? Ya, karena anaknya dimarahin sama gurunya bahkan yang kemarin tuh sampai dengan kekerasan ya. Gurunya mendapat kekerasan karena anaknya dimarahin orang tua gitu. Zaman saya dulu kalau dimarahin sama guru, kita ngadu, kita tambah dimarahin sama orang tua ya. Kalau zaman sekarang dibelain gitu. Kenapa? Nggak ada hubungan yang baik, nggak ada hubungan yang terbuka antara orang tua dengan guru. Sehingga apa yang dilakukan oleh sekolah selalu dianggap kurang. Ya, begitu juga orang tua selalu merasa gurunya kurang. Gitu ya. Kakak saya ada seorang kakak saya itu anaknya sekolah di sini tuh selalu gitu, gurunya tuh selalu nganggap kurang gitu. Ini di rumah nggak diajarin ya nyimpen buku yang benar. Ini di rumah ya kan orang tua lama-lama marah gitu. Kan orang tua nggak jelas sebenarnya tuntutannya apa. Bahwa di rumah terus dia bukunya ditaruh di mana-mana kan itu bukan urusan sekolah gitu ya. Tapi anaknya selalu dibegitukan. Jadi ya memang komunikasi antara orang tua dan sekolah itu menjadi sangat penting. Oke, ada lagi yang mau ditanyain sampai di sini? Cukup jelas ya? Jelas, Mbak. Oke, kalau sudah cukup jelas, nanti saya di minggu depan kita akan bicara tentang parenting. Tapi nanti kalian akan ada satu tugas untuk mencari jurnal mengenai parent, ya, mengenai orang tua. Sebentar nanti saya langsung upload tugasnya supaya minggu depan kita bisa diskusi. Sebenarnya karena ini banyak sekali skripsi-skripsi, ya, penelitian-penelitian kalian yang terkait dengan parenting, ya, seolah kayak nggak pernah ada lagi orang lain yang neliti gitu. Padahal itu sudah banyak gitu. Makanya saya mau kalian untuk nanti mencari ya jurnal dan kemudian melakukan analisa singkat saja. Kemudian minggu depan kita akan diskusi mengenai peran orang tua, ya, peran orang tua dalam pengasuhan anak untuk terkait dengan sekolah. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini kuliahnya. Ini juga sudah saya record.